Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah proyek laporan studi kelayakan bisnis Family Laundry yang disusun oleh Khairu Andika, Nasution, Rizky Adrinata, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Aris Pratama. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri pembahasan aspek manajemen dan hukum. Aspek manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan atau planning. Dalam perencanaan aspek manajemen, kami telah merencanakan untuk membuat brosur dan akan dipromosikan ke perumahan-perumahan, kampus-kampus, kos-kosan, dan lingkungan wilayah Pancing dan sekitarnya, serta terjun langsung mempromosikan keunggulan dari laundry kami sehingga berbeda dari laundry-laundry yang ada. Pengorganisasian atau organizing. Dalam menjalankan bisnis pendirian laundry, kami membutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Struktur organisasi, ada owner, pegawai 1, bagian pencuci dan pengering, pegawai 2, bagian penyetrikaan, ada bagian administrasi atau kasir, delivery atau mengambil dan mengantar pakaian, pengendalian atau controlling. Untuk mengendalikan manajemen kami membagi tugas dan membebani tanggung jawab pada setiap personil. Antara lain, owner memberikan ide-ide atau arahan kepada karyawan dalam menjalankan usaha laundry agar mendapatkan pelanggan yang banyak untuk kemajuan dari usaha laundry, mengordinir pelaksanaan di laundry, dan mengawasi kerja langsung bawahannya. Administrasi, mengatur masalah keuangan, mendata pakaian konsumen yang masuk, merinci dan membuat kwitansi atau bon, menerima telepon orderan. Pegawai, memasukkan pakaian ke mesin cuci, menjemur, dan menyetrika sampai mempacking dengan rapi. Delivery, mengambil dan mengantar pakaian. Aspek hukum. Badan hukum. Jenis badan hukum usaha Family Laundry ini adalah firma. Karena usaha yang kami jalankan ini, kami didirikan secara bersama-sama, dan modal yang kami gunakan untuk menjelaskan usaha Family Laundry ini juga berasal dari masing-masing anggota. Tujuan kami memilih firma adalah karena perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah. Nama usaha Family Laundry, bidang usaha jasa bentuk badan usaha atau firma. Nama pemilik usaha Khairu, Haris, dan Rizky Adrinata. Alamat Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung. Nomor telepon 0822 8144 8115. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar, segmenting. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Dengan mengetahui dan mengenali segmen pemasar, maka akan lebih mudah untuk memuaskan keinginan target. Secara umum, target dari laundry ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Pancing dan mahasiswa-mahasiswa. Segmentasi berdasarkan demografi, mahasiswa baik pria maupun wanita, pelajar baik pria maupun wanita, umur antara 16 sampai 45 tahun. Pada usia tersebut, para mahasiswa dan pelajar akan mulai berbagai aktivitas perkuliahan dan kemahasiswaan yang sangat tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri pakaian mereka, dan juga untuk para karyawan maupun pekerja yang hampir tidak memiliki waktu luang untuk mencuci baju karena kesibukan mereka. Segmen berdasarkan geografi, mahasiswa yang tinggal di daerah Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung, atau daerah sekitar Pancing,
para pekerja muda yang sibuk dengan aktivitas kerja, para keluarga muda yang suami dan istri sibuk dengan kegiatan masing-masing. Target pasar dari usaha ini terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha dan pengembangan selanjutnya ke daerah-daerah potensial. Jika diidentifikasi, maka segmen dari usaha ini antara lain mahasiswa yang tinggal di daerah Jalan Tempuling, Kecamatan Medan, Tembung atau pelajar mahasiswa. Yang kedua, keluarga muda. Ketiga, para pekerja atau karyawan. Positioning, Family Laundry memiliki tempat yang berbeda di daerah. Kemungkinan penduduk seperti di daerah rumah kos atau rumah kontrakan dan dekat dengan Universitas Negeri Medan, dan Universitas Medan Area, Universitas Islam Negeri, dan lain-lain. Aspek pemasaran. Permintaan. Dewasa ini kalau kita cermati, permintaan akan laundry semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesibukan masyarakat dan membutuhkan bantuan dalam urusan pakaian kotor mereka. Dengan membanjiri pelaku usaha di sektor ini akan menyebabkan kondisi persaingan kualitas tersebut akan mengalami kejenuhan seiring dengan tingginya persaingan pada industri ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada penawaran atau pesaing. Pesaing atau kompetitor merupakan faktor penting dalam menyusun keberhasilan pemasaran. Kadang kala kita merasa bahwa produk atau jasa yang kita ciptakan sudah baik, akan tetapi perusahaan dalam menganalisis pesaing kami melakukan 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah hal yang dapat memajukan dalam usaha. Dengan adanya pesaing akan membuat terpacunya memberikan service excellent kepada pelanggan dan berinovasi dalam kemajuan usaha. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Family Laundry masih tergolong usaha yang baru, maka sasaran persaingan Family Laundry adalah usaha-usaha yang bergerak di bidang pencucian jasa pencucian juga. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi pesaing. Untuk dapat mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan oleh pesaing, Family Laundry pertama-tama menggunakan produk yang bagus dalam melakukan pencucian, pengeringan, penyetrikaan, sampai dengan proses pengepakan pakaian untuk sampai ke tangan customer. Berikutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Bisnis laundry ini didirikan karena alasan tuntutan zaman yang serba instan. Kebutuhan akan jasa pencucian pakaian cepat, bersih dan rapi mulai memegang peran penting di dalam masyarakat, terutama di musim penghujan, ketika kebanyakan rumah tangga akan sangat sulit untuk mencuci dan menjemur di saat jarang terdapat matahari. Kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha pencucian pakaian atau laundry merupakan hal yang paling utama dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua itu ada harga. Dalam menentukan harga, salah satunya yang kami pertimbangkan adalah harga yang merujuk pada target pasar dan pesaing. Target pasar kami adalah mahasiswa dan pelajar yang memiliki uang saku yang terbatas. Adapun jumlah pesaing dalam bisnis yang serupa di sekitar lokasi kami cukup banyak, sehingga dalam penetapan harga Family Laundry tidak menentukan pada harga yang tinggi untuk jenis pakaian, termasuk kaos, kemeja, celana dihitung berdasarkan kilogram. Family Laundry menetapkan harga 6.000 per kilogram. Berikutnya itu ada promosi. Metode yang paling sederhana dalam strategi promosi adalah dengan melakukan promosi dari ke mulut. Yang kedua dengan selebaran atau flyer. Dan yang ketiga dengan media banner yang akan diletakkan di berbagai tempat strategis yang tentunya pesan atau isinya dapat tersampaikan kepada calon konsumen. Yang keempat, poster akan ditempelkan di berbagai tempat yang dapat terbaca oleh calon konsumen. Dan yang terakhir, spanduk yang akan diletakkan pada tempat-tempat yang dinilai efektif dalam menyampaikan pesan yang akan terkandung di dalamnya. Yang berikutnya ada tempat. Family Laundry memilih tempat yang berada di daerah
pemukiman penduduk seperti di daerah rumah kos atau rumah kontrakan dan dekat universitas. Berikutnya itu ada aspek produksi atau operasional. Yang pertama, ada proses kerja. Tahap-tahap proses kerja pada bisnis laundry ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan cucian kotor meliputi penimbangan dan penandaan cucian. Yang kedua, pemilihan jenis pakaian, yaitu memisahkan pakaian putih dan bukan. Yang ketiga, proses pembersihan noda. Yang keempat, proses pencucian dengan menggunakan deterjen. Yang kelima, proses pelembapan dengan menggunakan softener. Yang keenam, proses pengeringan menggunakan mesin pengering pakaian. Yang ketujuh, proses penyetrikaan menggunakan setrika uap. Dan untuk pakaian yang berbahan khusus seperti kain sutra, proses penyetrikaannya menggunakan esin strainer. Dan yang terakhir, proses finishing. Pada tahap ini, pakaian yang telah selesai dicuci dan disetrika diberikan pewangi khusus laundry. Selanjutnya, ada bahan baku. Untuk bahan baku kebutuhan usaha laundry per bulan berupa deterjen bubuk 25 kg dengan harga 9.500 per kilo, dengan total harga 237.500. Deterjen cair sebanyak 6 liter dengan harga 9.000 per liter, dengan total harga 54.000. Pewangi dengan unit 7 liter dengan harga 8.000 per liter, dengan total harga 56.000. Dan yang terakhir, softener sebanyak 5 liter dengan harga 9.000 per liter, dengan total harga 45.000. Selanjutnya ada peralatan. Berikut kebutuhan peralatan untuk usaha laundry ini. Yang pertama, ada mesin cuci sebanyak 4 unit dengan harga 3 juta per unit, dengan total harga 12 juta. Mesin pengering sebanyak 2 unit dengan harga 3.500.000 per unit, dengan total 7 juta. Setrika uap 2 unit dengan harga 500.000 per unit, dengan total 1 juta. Mesin steamer 1 unit dengan harga 1.300.000 per unit, dengan total harga 1.300.000. Mesin spotting sebanyak 1 unit dengan harga 1 juta 1 unit, dengan total harga 1 juta. Dan mesin komputer sebanyak 1 unit dengan harga 3 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada perlengkapan. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan pada bisnis laundry ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hanger 5 lusin, harganya 15.000 per lusin, total harga 75.000. Jepit pakaian 6 lusin, 7.000 per lusin dengan total harga 42.000. Timbangan produk 1 unit 40.000 per unit dengan total harga 40.000. Botol spray 2 botol, harganya 8.000 per botol, total harga 16.000. Ember 5 unit 25.000 per unit dengan total harga 125.000. Keranjang 2 unit 40.000 per unit dengan total harga 80.000. Notabon 500 set 200 per set dengan harga 100.000. Plastik 40 x 60 3 kg, harga 20.000 per kilogram, total harga 60.000. Rak baju 1 unit 200.000 per unit, total harga 200.000. Aspek lingkungan hidup, dampak positif dan dampak lingkungan. Dampak yang dihasilkan usaha laundry antara lain dampak positif dan dampak negatif, yaitu yang pertama, dampak positif dari usaha laundry. Dari segi pelaku usaha, dengan semakin berkembangnya kegiatan kewirausahaan saat ini sangat memberikan dampak positif dengan lahirnya berbagai dunia usaha. Usaha di bidang laundry bisa menjadi alternatif pilihan untuk negatif dari usaha laundry. Dampak negatif yang terjadi yaitu bagi lingkungan di sekitar lokasi usaha. Penggunaan deterjen yang mengandung fosfor tinggi
dan kurangnya kepedulian dari pelaku usaha untuk melengkapi usaha dengan instalasi pengolahan air atau IPAL dan menghambat pemurnian air sehingga membuat air sumur atau air tanah di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia. Aspek finansial. Aspek finansial bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek usaha, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana usaha yang dimaksud. Berikutnya itu kebutuhan dana dan sumbernya. Investasi, mesin dan peralatan 26.138.000. Kebutuhan dana dan sumbernya 5 tahun dan penyusutannya 5.227.600 rupiah. Modal kerja awal, kebutuhan dana 60 juta, 5 tahun, penyusutan 12 juta. Total 68.138.000. Penyusutan 17.227.600. Sumber dana 100%, 86.138.000. Dividen 10%. Perkiraan laba dan atau rugi. Laba kotor 62.478.000 di tahun pertama. Di tahun kedua 78.097.500 dan di tahun ketiga 97.621.875 rupiah. Biaya ADM dan umum, biaya administrasi dan umum. Tahun pertama 32.626.000. Tahun kedua 38.032.500 dan tahun ketiga 44.540.625 rupiah. Biaya penyusutan 17.227.600. Di tahun kedua 17.227.600 dan di tahun ketiga 17.227.600. IBT 12.424.400 di tahun pertama dan di tahun kedua 22.637.400, di tahun ketiga 35.653.650. Pajak di tahun pertama pajaknya 3.727.320, di tahun kedua 6.851.220 dan di tahun ketiga 10.756.095 rupiah. Laba bersih di tahun pertama 8.087.080, di tahun kedua 15.986.180 dan di tahun ketiga 25.097.555. Dan yang terakhir penutup. Kesimpulan, setiap usaha bisnis yang dijalankan mestilah harus ada yang namanya perencanaan. Karena dengan adanya perencanaan tersebut bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, serta fungsi seperti pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setiap usaha bisnis yang dijalankan memiliki beberapa tujuan, yaitu memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, tersedianya sarana prasarana, membuka isolasi wilayah, dan meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Jadi usaha family laundry ini bisa menjadi sebuah usaha mandiri yang sangat menguntungkan, yang bisa membuka peluang pekerjaan serta menjadi pendapatan penghasilan. Demikianlah saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada teman-teman saya. Berikut adalah presentasi makalah kami dari kelompok 12. Kiranya ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk dosen pengampu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.